Oke, kita bahas aja nih kasus berikutnya. Ini masalah gerak lurus ya. Jadi ada seorang supir sedang mengendarai sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap 25 meter per second. Kalian bisa lihat langsung ya, ini ilustrasi untuk kasus soal ini. Nah, ini ada mobil sedang bergerak dengan kecepatan tetap 25 meter per second. Anggaplah bergerak ke arah kanan ya. Di sini kecepatannya tetap yaitu 25 meter per second. Nah, kemudian yang terjadi gini, ketika supir melihat seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan. Nah, ini ada seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan. Nah, ini diperlukan waktu 0,1 second bagi supir untuk bereaksi dan mengerem. Artinya selama 0,1 second ini baru reaksi si supir. Mobil belum melambat. Artinya mobil sempat bergerak dengan kecepatan 25 meter per second, belum melambat selama 0,1 second ini. Artinya nanti mobil akan menempuh beberapa meter mungkin ya. Kecepatannya masih tetap di 25 meter per second. Jadi kalau kita ilustrasikan ya. Nah ini coba. Nah ini mobil ya anggaplah sempat bergerak ya. Nah sekian meter nih. Nanti kita akan carikan di sini jaraknya nih ya. Jarak yang ditempuh mobil selama waktu reaksi si supir ini mengerem nih. 0,1 second ya. Jadi dari sini ke sini ini waktu reaksinya adalah 0,1 second. Ini mobil masih bergerak dengan kecepatan 25 meter per second ya. Jadi di sini kecepatannya masih di 25 meter per second. Walaupun si supir sudah melihat anak ini menyeberang. Tapi dia butuh waktu reaksi 0,1 second ini untuk mengerem. Artinya, sekali lagi, mobil bergerak sepersekian meter, kecepatannya masih di 25 meter per second. Paham ya? Oke, kita hitung aja nih jarak yang ditempuh mobil selama waktu reaksi supir ini mengerem. Artinya di sini geraknya masih GLB, gerak lurus beraturan di mana kecepatannya masih konstan. Masih di 25 meter per second, rumusnya S sama dengan V kali T untuk GLB. Di mana V-nya yang 25 ini kita tuliskan dan T-nya yang 0,1 second, ini satuan udah cocok ya, sama-sama second untuk masalah waktu. Jadi langsung kita tuliskan 25 kali 0,1 ya 2,5, satuannya meter. Jadi mobil sempat bergerak di 2,5 meter nih. Dan kecepatannya belum berkurang, masih di 25 meter per second. Nah, baru di sini, ya di posisi ini baru mobil mengalami apa yang namanya perlambatan. Dan nantinya gini, setelah si supir ini bereaksi dan mengerem, mobil melambat. Nah, dengan percepatan, ya ini percepatan tetap 5 meter per second kuadrat tuh maksudnya ini perlambatannya dia. Kemudian mobil berhenti. Jadi kalau kita gambarkan misalkan mobil katakanlah berhenti di posisi ini nih. Katakanlah di depan si anaknya deh. Nah, ini. Ya, oke. Nah, yang jadi pertanyaan adalah jarak total yang ditempuh mobil tersebut sejak supir melihat anak menyeberang. Berarti dari posisi ini ya. Di posisi ini supir udah melihat anak ini menyeberang. Ya, sampai mobilnya berhenti. Nah, sampai sini nih. Waktu berhenti nantinya kecepatan di sini tentunya 0. Nah, ini. Jarak totalnya berarti yang jarak ini yang 2,5 meter nanti ditambahin jarak ini nih. Jarak di mana mobil mulai mengalami apa yang namanya perlambatan. Ini kita kasih namanya S1 aja ya. Nah, di sini S2 nih. S2-nya nanti kita akan carikan. Nanti kita tambahin. Itu jarak totalnya. S1 tambah S2. Paham ya? Nah, untuk mencari S2 nih, berarti dari sini ke sini mobil mengalami apa yang namanya GLBB, gerak lurus berubah beraturan ya. Di sini diperlambat ya, GLBB-nya diperlambat ya. Artinya mobil melambat. Tadi dengan nilai perlambatannya yang ini ya, 5 meter per second kuadrat ini. Kita tuliskan dulu ini perlambatannya 5 meter per second kuadrat. Perlambatan nanti disimbolkan dengan A. Sama dengan percepatan. Ya. Nah, kelihatannya rumus yang tepat nih untuk mencarikan nilai S2 dari data-data yang kita punya. Nah, nanti yang 25 ini kita anggap sebagai kecepatan awal ya. Kecepatan mula-mula mobil mulai melambat. Nanti yang 0 ini kecepatan akhirnya. Kita punya data V0, Vt, ada data
perlambatannya juga, kemudian yang diinginkan, yang ingin dicari nilainya adalah jaraknya. Kelihatannya rumus yang paling tepat kita bisa gunakan rumus ini nih, yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Nah, nanti di sini dikurang. Kenapa dikurang? Karena mobil mengalami apa yang namanya perlambatan. Dikurang ya, kalau percepatan ini ditambah rumusnya. Dikurangnya dengan 2 dikali A dikali S. Nah, S di sini ya S2 tentunya. Nah, ini. Jadi nanti ini yang S2 ini yang mau kita carikan. A-nya kita punya, VT-nya kita punya 0, V0-nya yang 25. Lengkap ini datanya ya. Jadi ini rumus yang paling cocok ya. VT-nya yang ini ya, 0, 0 kuadrat ya tetap 0. Yang V0-nya yang 25 ini kalau dikuadratin langsung aja ya. Ini 625, 25 kuadrat itu. Dikurangi 2 dikali, nah perlambatannya yang 5. Ya, 2 dikali 5 dikalinya dengan S2. Sehingga ini 0 sama dengan 625-nya ditulis ulang, dikuranginya 2 kali 5 itu 10 ya. 10 S2, nanti yang min 10 S2 pindah ruas, ini jadi 10 S2. Sama dengannya 625, tentunya S2-nya ya tinggal 625 bagi 10 ya 62,5. Ya, satuannya tentunya meter di sini. Sehingga jarak totalnya, S totalnya saat supir ini melihat anak menyeberang sampai dia berhenti ya. Ini S1 tambah S2 ini ya. S1-nya yang 2,5 meter. Kita tambahin yang S2-nya 62,5 meter. Hasilnya ini tepat di 65 ya. 65 meter. Beres. 65 ada pilihan yang E ya. 65,00. Nah, ini masalah gerak ya. Ini gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Rumus-rumusnya jangan lupa ya, ini ada. Kelas 10 kita belajarnya, kalian bisa ambil paket kelas 10. Di sana dibahas masalah gerak secara lengkap. Oke, sip.